Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayaria Hastina. NIM saya 1451048. Alhamdulillah, pada saat ini saya dapat memasuki tahap ujian seminar hasil. Dan perkenankanlah saya mau presentasikan seminar hasil saya dengan judul Rekayasa Aplikasi Pengamanan Data Gaji Karyawan pada CV Fortune Engineering menggunakan metode Buford-Siever. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya paparkan, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga batasan masalah, yang keempat penjelasan metode, yang kelima demo aplikasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. CV Fortune adalah suatu perusahaan yang bergerak dan memiliki kemampuan dalam bidang jasa konsultansi, baik itu perencanaan maupun pengawasan. CV Fortune Engineering memiliki data gaji karyawan yang bersifat rahasia, namun hingga pada saat ini CV Fortune Engineering belum memiliki sistem yang dapat mengamankan data tersebut, sehingga berpotensi terjadinya pengaksesan data oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengamankan data gaji karyawan adalah dengan teknik kriptografi. Dalam ilmu kriptografi, terdapat berbagai macam metode yang bisa digunakan. Dan salah satunya adalah metode Buford-Siever. Buford-Siever adalah salah satu metode yang terdapat dalam disiplin ilmu kriptografi yang merupakan turunan dari algoritma Vigenère-Siever. Melalui metode ini, data dapat diamankan sehingga tidak dapat dikenali oleh pihak yang tidak berkepentingan. Permasalahan utama dalam penelitian saya kali ini adalah saat ini belum adanya pengamanan data gaji karyawan pada CV Fortune Engineering sehingga dapat terjadi kebocoran data yang dapat merugikan pihak CV Fortune Engineering. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibuat sebuah aplikasi untuk mengamankan data gaji karyawan dengan menerapkan metode Buford-Siever. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, antara lain yang pertama, metode yang akan digunakan adalah metode Buford-Siever. Yang kedua, data yang digunakan berupa data inputan teks yang merupakan data gaji karyawan. Yang ketiga, karakter data yang digunakan merupakan karakter inputan yang hanya terdapat pada keyboard. Yang keempat, aplikasi dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2012. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan metode. Buford-Siever termasuk dalam satu teknik kriptografi klasik dan secara umum merupakan teknik enkripsi substitusi yang berfungsi untuk menyamarkan suatu pesan tertentu dengan menggunakan tabel abjad dan keyword yang telah ditetapkan. Sama seperti Vigenère-Siever, menggunakan tabel yang berdiri dari abjad A sampai dengan Z, pada baris dan kolomnya ini juga memerlukan suatu keyword atau kata kunci dalam mengenkripsi desifar pesan yang tersembunyi. Yang membedakan Buford-Siever dengan Vigenère-Siever yaitu penggunaan algoritma yang berbeda dalam cara membaca tabelnya. Jika Vigenère-Siever membandingkan baris dan kolom sama dengan isi tabel, sedangkan Buford-Siever membandingkan kolom dengan isi tabel sama dengan baris. Enkripsinya menggunakan tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Pada Buford-Siever, kunci K adalah urutan karakter-karakter K sama dengan K1 sampai dengan KD, di mana K1 didapat dari banyaknya pergeseran dari alfabet ke I sama seperti Vigenère-Siever. Artinya bahwa jumlah kunci yang dibangkitkan harus sama dengan jumlah karakter plain text yang akan diamankan. Algoritma ini melakukan proses enkripsi dan dekripsi secara stream atau masing-masing karakter plain text harus memiliki pasangan kunci. Hal ini
yang menyebabkan algoritma ini hampir sama dengan algoritma Virginia Receiver. Adapun formulasi yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi adalah sebagai berikut. Formula yang digunakan pada proses enkripsi adalah CI sama dengan EK atau MI sama dengan KI dikurang MI mod 26. Sedangkan formula untuk dekripsi MI sama dengan DK atau CI sama dengan KI dikurang CI mod 26. Di mana diketahui MI merupakan pesan yang akan dienkripsi atau plain text, CI adalah sandi atau cipher, EK adalah fungsi enkripsi, KI adalah kunci, dan DK adalah fungsi dekripsi. Nilai mod 26 tadi tergantung dari jumlah kebutuhan karakter yang digunakan. Pada awalnya, Bivot Cipher hanya menggunakan 26 karakter. Namun, dengan seiring perkembangan teknologi saat ini, maka dapat menggunakan mod 256 atau menggunakan seluruh karakter yang terdapat pada tabel ASCII. Selanjutnya, kita akan beralih ke demo aplikasi. Baiklah, saya akan mulai demo aplikasinya. Sebelum kita masuk ke form selanjutnya, kita akan diminta untuk memasukkan username dan password terlebih dahulu. Kemudian, kita klik tombol masuk. Baik. Di sini akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama adalah data karyawan, yang kedua data gaji, yang ketiga data jabatan. Baik. Pertama, data karyawan. Di sini kita bisa menginputkan karyawan baru, mengedit atau menghapus. Baik, saya akan demokan. Kemudian kita klik tombol simpan. Di sini akan muncul informasi bahwa data berhasil disimpan. Oke. Kita bisa melihat di sini. Oke, data sudah tersimpan. Jika ingin mengedit, kita tinggal memasukkan NIP karyawan, kemudian tekan enter. Kemudian simpan. Di sini akan muncul data telah diubah. Oke. Di sini data kita sudah terubah. Baik, selanjutnya kita masuk ke data jabatan. Sama seperti form sebelumnya, dapat menginputkan jabatan baru, mengedit, serta menghapus. Baik. Pertama kita inputkan terlebih dahulu ID jabatan. Jika jabatan belum terdaftar, maka akan muncul informasi jabatan belum terdaftar. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jabatan. Jika sudah kita inputkan, kita tinggal menekan tombol simpan. Baik, di sini akan muncul informasi bahwa data kita berhasil disimpan. Baik, di sini data kita telah tersimpan. Jika ingin mengedit, sama seperti form sebelumnya, kita tinggal mengopikan atau mengetikkan ID jabatan. Kemudian enter. Di sini akan muncul. Saya ganti 1 juta. Oke. Kita klik simpan. Di sini akan muncul informasi data telah diubah. Oke,
Sini sudah terubah. Sudah terubah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke data gaji. Di sini sama seperti form sebelumnya, namun pada form ini kita dapat mengenkripsi dan mendekripsi data karyawan. Kita inputkan terlebih dahulu NIP karyawan, kemudian enter. Baik. Sini ada jabatan. Kita diminta untuk memilih jabatan. Jika ada bonus, kita diminta untuk memasukkannya. Potongan juga. Dan jika kita enter, maka akan muncul gaji bersih. Dan jika kita simpan, di sini kita akan diminta memasukkan kunci atau key kita. Baik, di sini akan muncul jumlah dari key yang akan diulang. Baik, di sini sudah terubah datanya. Baik, jika enkripsi berhasil, data berhasil disimpan. Baik, di sini data sudah tersimpan. Jika kita ingin mendekripsi, kita harus memasukkan nomor slip tadi, kemudian enter. Kita akan diminta untuk memasukkan kunci kita tadi. Baik, di sini kita sudah berhasil kembali menjadi data yang sebelumnya. Oke, demikianlah presentasi seminar hasil dari saya. Mohon maaf, sudah pasti ada kekurangan. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.